Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa kembali lagi untuk belajar bersama dengan Pak Andi, dan Pak Andi harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Andi akan menyampaikan bahwa untuk pembelajaran hari ini yang harusnya bahasa Indonesia, Pak Andi ganti dengan Al-Quran Hadis, dikarenakan pertemuan Al-Quran Hadis itu tidak sebanyak dengan bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini ada yang berbeda ya. Pak Andi ingin kalian melihat bagaimana Pak Andi cara menulis Arab itu dengan baik, dan nanti di video ini Pak Andi tampilkan cara menulis Arab yang baik. Dan Pak Andi minta maaf ya, ini nanti mungkin durasinya agak panjang, jadi Pak Andi sekaligus mengajarkan supaya cara nulis Arab itu yang baik seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang hadis takwa. Hadis yang sangat populer, yang sangat sering kita dengar terutama saat kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, Pak Andi kasih pengantar sedikit ya. Bunyi hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ini hadis yang sudah sangat sering disampaikan pada sholat Jumat. Nah, kalau kalian sering mendengarkan dengan seksama pasti akan cepat hafal. Nah, untuk pertama kalinya Pak Andi akan memberikan bagaimana cara menuliskan hadis ini ya, termasuk bagaimana cara menulis Arab yang baik. Nah, sekarang Pak Andi akan kasih tahu dulu. Pak Andi menggunakan spidol ini. Kemudian kalau pengen bagus itu sebenarnya harus ujungnya itu yang gini ya, yang gini. Bentuknya 45 derajat. Nah, kita mulai aja ya menuliskan hadisnya. Kalian perhatikan.
Kemudian kita lanjutkan, ini dari Abi Dzar, an Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai sini kita udah masuk ke teks hadisnya atau inti dari hadisnya dari Rasulullah. Nah, ini ya tulisan dari hadis yang sudah kita tulis. Nanti kita akan bahas arti dari hadis ini. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan setelah kita belajar menulis. Bagaimana cara menulis dengan baik dan benar, kita lanjutkan dengan mengartikannya ya. Tentang hadis takwa. Ini dari Rasulullah. Kita harus meyakini dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Oke, kita baca dan artikan ya. An Abi Darin. An Abi Darin itu dari Abi Dar. Dari Abi Dar. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ini gelar untuk para sahabat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata. Kemudian qala Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini intinya hadisnya ini. Ittaqillah,
Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah. Haitsu, nah ini haitsuma kunta, artinya dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Nah, kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa dimanapun berada. Kemudian lanjut hadisnya, wa'at bi'is sayyi'ata, dan atbi'i, iringilah atau ikutilah sayyi'ata, keburukan, maksudnya itu amal-amal kejelekan, amal-amal keburukan yang pernah kita lakukan. Hasanatan, yaitu kebaikan. Iringah keburukan, amal keburukan dengan amal kebaikan. Tamhuha, nah, karena dengan berbuat baik maka akan menghapus dosa-dosanya. Tamhuha, akan menghapus dosa. Ya, karena berbuat kebaikan itu akan menghapus dosa dari keburukan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah dengan manusia. Khaliqin nas itu bergaul, manusia, nasa manusia, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, hasan yang baik, dengan sifat-sifat yang baik, dengan amal-amal yang baik. Nah, terakhir rawahu Tirmidzi, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, dari hadis yang sudah kita baca ini, ya, intinya yang pertama, kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jadi entah di rumah, di sekolah, di tempat main, kita harus bertakwa. Bertakwa itu apa? Ingat Allah, ingat ada yang mengawasi. Bertakwa itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau di sekolah, ya ini contoh nyata mungkin ya, di sekolah anak-anak rajin sholat. Saat waktunya duha, anak-anak sholat duha. Saat duhur berjamaah sholat duhur, asar juga. Nah, di sekolah itu baik, bertakwa, maka kalau di rumah juga sama. Meskipun nggak ada orang-orang yang ada di rumah, meskipun nggak ada ayah ibu atau orang yang ada di rumah, ya kita harus tetap bertakwa walaupun tidak ada yang melihat. Ya, jangan sampai wah nggak ada bapak ibu, saya nggak usah sholat aja, main game saja. Ya, itu tidak termasuk yang dianjurkan dalam hadis ini. Hadis ini mengingatkan kita, menganjurkan kita bertakwa dimanapun berada, sekalipun di tempat yang sangat rahasia, sangat tersembunyi, maka kita harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di gua tidak ada orang yang melihat seorang pun, tetapi Allah itu kan Maha melihat. Apa yang kita kerjakan dimanapun itu akan bisa dilihat oleh Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya Rasulullah memberikan peringatan, bertakwalah. Nah, kenapa bertakwa? Karena Allah sendiri yang menjanjikan. Nah, Nabi Muhammad kan maha tahu, maha mengetahui isi Al-Quran, bahwa orang yang bertakwa itu janjinya Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan dimudahkan segala urusannya.
dimudahkan dan diberi solusi, diberi jalan keluar yang kita mungkin tidak nyampe akal. Nah, makanya Rasulullah itu mengingatkan kita, ayo bertakwa, bertakwa, ittaqillah haitsu ma kunta. Dimanapun berada, bertakwalah. Karena Rasulullah itu tahu isi Al-Quran bahwa orang yang bertakwa pasti akan sukses dunia dan akhirat. Nah, kemudian selain dianjurkan bertakwa, kita oleh hadis ini dianjurkan kalau kita pernah melakukan kesalahan, pernah kita itu melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah, misalkan pernah sekali kita itu sholatnya itu tidak tepat waktu atau terlambat, subuhnya jam 7, subuhnya jam 8 pagi, kemudian sholat zuhurnya itu kadang tidak melaksanakan, maka hadis ini menganjurkan kita kalau pernah melakukan keburukan, kejelekan, ikuti dengan amal kebaikan, ya. Kalau pernah melakukan, ya kita bertobat dan tidak akan mengulang lagi. Misalkan sholat subuhnya jam 8 diikuti dengan amal kebaikan, ya, untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu dengan bertobat kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi. Atau kita pernah, ya, bertengkar dengan teman, misalkan kita itu pensil kita direbut paksa oleh teman kita, kemudian kita marah dengannya, pernah memukul bahkan, maka kita harus ikuti dengan amal kebaikan. Amal kebaikannya apa kalau pernah memukul teman? Satu, minta maaf. Setelah minta maaf, kita selalu berbuat baik pada orang yang pernah kita sakiti, selalu membantu apa yang dia butuhkan, selalu kita bergaul dengan baik. Nah, itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Misalkan juga di rumah kita pernah kalau dimintai tolong oleh orang tua itu kadang tidak langsung berangkat, ya, itu kan termasuk dosa juga, dosa. Maka untuk menghapusnya, ya, kita kalau diminta oleh orang tua, kita harus segera cepat membantu orang tua di mana mereka membutuhkan, kapanpun butuhkan, kita harus ikuti dengan amal kebaikan. Kemudian perintah yang ketiga, isi kandungan dari hadis ini adalah wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Karena dengan kita itu berakhlak dengan manusia atau dengan orang lain dengan baik, maka adalah sempurnanya orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ibadahnya bagus kepada Allah dan juga bergaul dengan manusianya juga bagus. Jangan hanya salah satunya, nanti tidak akan sukses takwanya. Sukses takwa itu ya kepada Allah, ibadahnya bagus, kemudian bergaul dengan manusia itu dengan baik. Nah, jadi intinya hadis yang kita pelajari hari ini itu, ya. Jadi Rasulullah itu sangat memahami isi Al-Quran, kemudian di sela-sela bertemu dengan sahabat, kemudian menyampaikan, ya, suatu ketika menyampaikan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah, bertakwa, ya. Rasulullah itu seolah-olah dah kamu tuh takwa, kalau pengen sukses dunia akan takwa, jalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik, pasti kamu akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, itu ya anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan sukses dunia dan akhirat. Dari Pak Andi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.